Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel bersama Adi sini, dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja nih teman-teman di hari ini ya, tepatnya di video nonton dan juga komentar episode 23 dari Number One Sentai Gochujang ya. Teman-teman juga tahu lah ya, ini episode yang sangatlah penting dan mungkin ditunggu-tunggu oleh kita semua, karena di episode ini Wild Gojo Wolf itu akan debut perdana di episode ini, sekaligus dengan mecha terbaru dari Tegasword, yaitu Tegasword Akatsuki. Jadi harap kalian semua tentunya menonton video ini dari sampai akhir sebelum kalian mengomentari segala macamnya terkait episode kali ini. Baiklah, langsung saja kita nonton episode 23 dari Number One Sentai Gochujang. Here we go. Setelah episode 22 ini, si Fire Candle ya mengamuk. Apalagi dia dapat upgrade ya dari Shinken Red, jadi power up-nya Shinken Red, gak tau lupa namanya ya. Wush, wush, wah gila, ini sudah makin OP nih bisa dibilang ya, gara-gara berkat bantuan Orca Buster Gogo. Wush. Terus ini kenapa sih si Gojo Leon bisa berkhianat kayak gini ya? Maksudnya nyerang gitu. Wah, kenapa nih? Kenapa tuh buku? Wah. Oke. Wah, loh kenapa nih? Wah, gejala something kah? Kamu kenapa? Aduh, Rikuo, kenapa ini Rikuo? Tiba-tiba. Kau penasaran, tanya saja langsung padanya. Iyalah, benar. Lagi pula kita mungkin bakal berhadapan lagi. Ini bukan saatnya gue baru santai begitu. Kekuatan pistol itu Orca Busta. Pistol pause itu bahaya banget. Adalah pistol yang memperkuat kekuatan para pejuang. Oke. Namun jika digunakan oleh orang yang gak cocok, gak lama lagi mereka akan ditelan oleh keganasannya dan menjadi monster. Gila, ini udah mulai gila. Wah, gila. Udah gak bisa dikenalin ini si Fire Candle. Gak semua orang bisa beradaptasi. Oke, banyak korban. Banyak korban. Makanya agar agak bisa digunakan lagi, itu disegel. Jauh dari dasar lautan. Tapi kok kenapa bisa? Kenapa segelnya tuh kan bener. Si Ryugi sama pertanyaannya. Mungkin berdasarkan dengan hatinya, keinginannya akan kekuatan, dan akhirnya diikat dong si Fire Candle. Dipisahin ya. Tubuhnya terkikis, tapi dia masih mencari kekuatan. Waduh. Wah, nah. Aku akan terus mengawasi pertarungan ini. Juzo? Jadi Juzo ya kan? What? Surat prajurit yang aku hasilkan dari salinan melalui impian ingatan pertempuran yang tertidur dalam cincin. Gila, rivalnya Shinken Red dong di seriesnya. Juzo nggak sih namanya? Lupa lagi. Raja Lautan dikenal sebagai iblis dari dunia bawah, paus pembunuh. Makanan kesukaannya adalah anjing laut. Kasian. Si Kiji, aduh. Jadi umpan. Bahkan kita, lagi pula gak mungkin ya. Kasihan si kakek jadi umpan. Sumipoyo. Dia mungkin jangan. Pasti paling ditambahin lagi nih umpannya. Kasihan si kakek jadi ini. Si kakek jadi umpan. Malah ini mah teman-temannya malah nge-support ya rencananya si Gojo Polar ya. Si Kumade. Malah ikut-ikutan gitu. Ngapain sih? Anjing laut itu suaranya au. Waduh. Beneran buset. Bisa ini. Wah, gila. Kau mau bertarung juga? Gila, cuma panggilan gitu doang bisa langsung ini ya. Terbangun, langsung terhasut. Ichika Oto adalah bahan percobaan penting. Bahan percobaan apa? Dia sadar kembali dengan cincin Shinken Red. Oke. Jika aku bisa memecahkan mekanisme itu, maksudnya? Aku bisa menyelamatkan hidupku sendiri, mendapatkannya kembali. Maksudnya?
Maksudnya kamu nyulik orang cuman pengen sembuh gitu dari luka itu, gimana sih? Kayak ya kan kamu masih hidup gitu, maksudnya ya normal gitu, cuman ya luka doang itu. Hah? Kayaknya kita bakal bisa. Si kakek, kasihan kakek. Gak, boy, kalian kau yang memulai ini semua. Apa nih? Wah, gila, langsung cepet banget, langsung kita set gelut. Waduh, waduh, gila, langsung upgrade, langsung coy, Shinkenja. Gila, apakah Gojuja akan bisa bertahan untuk melawan Fire Candle Power Up ini, Shinken Red ya? Sulit sih, udah jelas. Ronde pertama aja kalah. Terus gimana caranya si Tono itu dapat Orca Buster itu? Apa direbut gitu? Direbut paksa itu bagaimana? Selama Fire Candle belum menyelesaikan usahanya dengan Joe, dia akan terus iya sih benar. Dan penasaran ya kalau misalkan Fire Candle kalah gitu ya sama White Goju, apakah masih hidup atau masih selamat? Kau gak bisa lari, Goju Wolf, push. Waduh, gila, ini si Tono diserbu sama dua karakter di series Shinkenger, di mana ya di seriesnya kan mereka tuh musuhan ya. Wush. Oke. Ih, ini si Riko ngapain, Riko ngejentul. Aku kenal kau mau ngapain? Awas aja kalau ngelawan si Tono ya, malah ngacauin situasi. Ini mah masih gelut nih ya, masih ini tetap. Masih tetap aja ngelawan si Tono kan? Nah kan? Masih aja. Ngapain? Hah? Bukankah kita dari awal memang cincinnya? Apa ini si Riko ngapain nih? Nekat banget, so iya gitu mau ngalahin Fire Candle yang kuat gitu ya. Waduh, wah, gila, ini the real battle, 1 lawan 1 Iya, gila, keren. Loh, kenapa nih? Wah, jangan-jangan berubah jadi itu, power up, bukan power up, jadi monster. Wah, udah agak bisa dikendaliin nih kekuatannya nih, makin gede nih. Oke, gila, jadi another Shinken Red. Kalau gak salah namanya Judo Shinken Red ya, kalau gak salah ya nama si monsternya ini tuh, bentuknya ya. Sudah kuduga bakal begini. Berarti kalau misalkan digunain sama apa ya Sentai lain gitu ya, maksudnya Sentai Warrior misalkan kayak Go Buster Red gitu, siapa gitu, itu bakal berpotensi punya wujud monsternya gitu ya. Kalau misalkan terus-terusan kekuatannya tuh ya agak makin gede gitu ya. Kekuatannya itu gila sih. Wah, gila coy. Susah. Udah level maksimum ini. Kalau kita menyerang membabi buta kita mati. Wah. Woi. Waduh. Udah susah Riko ngapain sok-sokan. Nah kan? Sok-sokan si Riko ya. Udah bersek ini, si Fire Candle mau udah bersek. Wash, akhirnya bisa di ini juga tuh. Dilepasin. Wah, udah susah ini situasi. Wah. Udah sih. Kalau begini terus kita gak akan menang. Wah. Sudah saatnya kah untuk merebut? Nah, kan? Direbut langsung dipakai. Oke. Uish. Akhirnya. Untung. Jangan coba-coba generasi kedua. Berkekuatan dasar sialan. Sosialan. Oke, langsung aja. Uish. Oke, langsung dipakai aja ini si Tono ya, tanpa berpikir panjang gitu akan efeknya. Wah. Waduh. Wah, kena setrum ini si Tono ya. Kenapa kalau kau mati begini aku jadi gak bisa tidurnya. Tono Hero ditakuti oleh semua preman di kota ini dengan nama si pisau lipat merah. Masih bisa aja ya. Sok membela diri itu, sok jadi keren. Aku gak selama itu sampai gila.
Oke, oke, oke. Wah, bisa ngehandle kah? Apa nih muncul? Wah, Sentiring Wild Goju. Gila, sudah terpilih ini ya, sudah jelas. Oke. Gak ketemu dulu gitu sama Tegasot atau gimana? Atau Orca Busternya ngobrol gitu? Gak ada ya? Oh, oke, ini berubah sequence-nya, scene efeknya, oke. Oke, muncul. Udah, simple. Segitu doang. Ya, bagus sih, ya. Gak ribet ya, gak perlu waktu lama gitu. Cepet ya. Gila, kita sama-sama makhluk liar. Ayo kita asik. Wush. Gila, kita lihat nih teman-teman debut dari Wild Goju Wolf ya. Desainnya suka jujur ya, desainnya suka sih. Salah satu desain power up Red Ranger di era Reiwa ya, Red Sentai di era Reiwa nih, favorit. Apa itu artinya keganasan serigala darat melebihi serigala laut? Asik. Gila. Ush. Woi. Gila. Wih, keren. Kekuatan air. Gila ini. JK Katara ya. Avatar pengendali air. Ush. Wazi. Keren. Sesuai dengan hewannya ya. Hewan paus. Kekuatan air. Wih. Jika ingetin ya. Jiwa whale ya. Kenapa kau mengambil resiko sebesar ini untukku? Untuk apa kau bertaruh sekarang? Asik guys, diceramain sama si Tono ya. Dulu si Tono tuh kayak gak ada kepunya arah gitu ya. Aku gak suka padamu. Tapi asik. Aku sudah lihat bagaimana kau selama ini membuat banyak orang tersebut. Asik. Waktunya ceramah no jutsu dari sang leader ya, meskipun ya tidak dianggap leader. Ya ini si Rikuang masih terinfluence kakaknya ini ya. Masih aja kepikiran gimana nih kakaknya, gimana kakakku. Aku gak nyangka akan dinasihati olehmu. Asik. Tapi itu kena di hatiku. Let's go. Nah gitu dong. Udah lah, gak usah gelut-gelut lagi. Ini tuh fokus nih sama musuh yang sama. Let's go. Tetenet Leon. Asik, diputar ya lagu Goju Polar. Oh, liriknya bukan ya seperti yang bilang ya di episode sebelumnya. Ini bukan soal Goju Polar ya, tapi Goju Cher ya. Kayaknya harus dengerin yang versi fullnya ya. Ini yang Goju Polar. Kayaknya emang ada liriknya ini, mungkin rap kedua nih. Asik, let's go. Yang satu lawan Juzo, yang satu lawan Shinken-Red. Judo ya, Judo Shinken-Red. Buset, itu Judo Shinken-Red. Asik dibuka ya, asik. Ush, finish finger. Kita lihat teman-teman jurusnya. Gila, udah kayak serigala aja nih. Asik, keren. Ush. Gila, oke. Wish. Mantap. Asik ditutup. Asik. Jadi kalau mau jurus dibuka dulu ya. Dibuka dulu tutup sentiringnya. Asik, keren. Waduh, kirain bakal kalah sama ini ya. Maksudnya bakal dikalahin gitu. Dikalahin dulu maksudnya, terus jadi gede. Ternyata enggak ya. Wow, ini kekuatannya udah di luar kendali ya sampai dia membesar sendiri gitu. Wah, waktunya Tegasot Akatsuki. Asik. Go. Let's go. Wah. Iya. Boleh juga. Aku akan buat asik. Kita lihat nih teman-teman. Oke. Let's go. Oke. Oh, kita lihat nih teman-teman. Oh, oke. Gatainya. Oh, gini. Jum. Asik, keren. Kayak gatai apa ya? Gatai Megazord apa? Kayak pernah lihat Megazord Sentai gatainya tuh gitu. Zing. Terus dipakai. Oh, kayak Shinkenger. Shinken.
Kok Shinken? Shinken oh itu teman-teman, mekanya Shinken oh kan ada tuh manual pakai helmnya dipakai sendiri. Keren. Ini apa? Ya ibaratnya callback lah ya. Asik, callback ke Shinken oh mantap. Kita lihat nih teman-teman pertarungannya. Asik. Wah. Gila. Wah asik. Killer Hoerus Lass. Akatsuki Full Moon Finish. Asik. Gila, kayak mirip apa ya jurusnya? Ninja Ranger dan Dai Ranger kita lupa lagi deh. Megazord siapa gitu. Asik. Mantap. Keren. Suka sih robotnya sih. Wah, apa nih? Dapat? Wih, gila langsung dapat itu cincinnya langsung jalan sendiri ya nih cincinnya. Wah, masih hidup ternyata Fire Candle, kirain bakalan. Ya bagus lah ya. Soalnya jujur Fire Candle tuh salah satu villainnya di Gojuja yang ya karakter ya yang benar-benar menarik lah ya. Apalagi kalau ya gelut sama si Tono gitu, seru aja gitu rivalitasnya. Aku bahkan sampai menyakiti. Pukul di sini. Pukul di sini kirain mau ngapain gitu. Mau di perut. Ya, bagus lah ya Fire Candle masih hidup. Ya, karena juga pengen lihat Fire Candle beraksi ya. Jangan lu mati lah, gila aja. Aku menyerang semua orang, aku gak bisa. Lah, kenapa ini? Loh, kok mau misah? Apa nih? Karena kalau gak mau gak usah cerita. Tertulis jelas di punggungmu bahwa kau sebenarnya gak mau pergi. Janganlah, ya kali, ayolah. Masa cuman gara-gara ya sih emang nyerang sih, cuman si Tono juga dulu nyerang masih gabung, nyerang para yang lain teman-temannya si Gojuja. Aku punya ide. Dengan kata lain, Byakuya menyerang kita adalah sebuah rencana untuk menangkap Orca Booster dan untuk membingungkan musuh dan memecah fokus mereka. Lalu apa gunanya semua penderitaanku? Oh ini mereka bikin rencana gitu ya, maksudnya mereka biar bisa diterima ya alasannya sama member yang lain. Padahal emang nggak kayak gitu kan kayaknya. Minta maaf yang mewah berikan itu maka aku asik. Terus gimana ini? Berarti wah Sentai Ring apa nih? Aku akan menangkap yang tak terbatas pas. Apa sih Sentai Ring siapa itu? Sentai Warrior apa itu? Wah, dia jadi Sentai Warrior kah? Kayak bentuknya bintang-bintang gitu ya. Oke, kita lihat episode selanjutnya. Oh, lupin aja Patrol aja, let's go. Ultimate Trigger. Si Kengo. Itu ada si itu juga si siapa? Bukan kayak sama tuh siapa tuh? Aduh, lupa lagi. Wah, menarik sih ini, menarik. Wah, isi wah, itu yang di case-nya Ultimate Trigger pada kesini. Oke, so itu dia teman-teman ya, nonton nanti episode 23 dari Gojuja. Mari kita komentari dulu nih teman-teman ya. Overall episode ini bagus ya. Apalagi teman-teman bisa lihat ya, hampir 50% dari episode ini isinya fighting dan fightingnya. Jadi babak awal itu lebih ke bridging ke pertarungan terakhir bisa dibilang antara Tono ya, Goju Wolf dan juga si Judo Shinken Red yang dimana pertarungannya juga wow mantep banget, epic banget ya. Apalagi teman-teman juga bisa lihat lah itu kan Shinken Red ya berubah jadi Judo ya, Judo Shinken Red alias ya bentuk monster dari Shinken Red yang dimana itu kekuatannya udah bener-bener bikin si Fire Candle tuh gak bisa ngendaliin kekuatannya, bener-bener udah overpower atau bisa dibilang berserk lah ya.
Dan ada juga hal yang terkuak nih teman-temannya di episode ini. Jadi bisa dibilang bahwa Orca Booster Gogo ini ketika digunakan sama Sentai Warrior siapapun, itu otomatis ya si Orca Buster ini akan memberikan kekuatan yang sangatlah dahsyat kepada si penggunanya, sampai-sampai ya si penggunanya gak bisa mengendalikan kekuatan sebesar itu, sampai-sampai ya puncaknya ya berubah menjadi monster ya. Ya seperti teman-teman lihat di episode ini ya, si Tono pengen mencoba dengan nekatnya ya menggunakan Orca Buster Gogo ini, sampai-sampai ya itu si Kumade bener-bener kayak wah jangan kayak wah bener-bener kayak memberhentikan, jangan nekat gitu ya ke si Tono. Cuman ya lagi-lagi the power of MC ya udah jelas ya diberikan kemudahan ya bisa dibilang, karena ya emang ini porsinya si Tono untuk berubah menjadi Wild Gojo Wolf. Sequence Henshin-nya juga keren dan juga bisa dibilang simple, dan juga debutnya dari Wild Gojo Wolf ini benar-benar mantap banget lah secara overall, karena Asuka dengan ibaratnya efek-efek dari air, kayak ngelihat efek jurus airnya milik Katara lah ya gitu, karena ada tornado air gitu ya, kayak terus di dalam pusaran air gitu kan, itu keren banget sih. Si Orca Buster ini tuh memang ya kalau misalkan ada user yang gak cocok, itu bisa bikin si usernya tuh jadi monster. Tapi kalau misalkan usernya cocok, mungkin ya satu jalan itu bisa bikin ya si Orca Buster Gogo ini memberikan kekuatan yang sesungguhnya kepada ya tentunya di sini si Tono. Untuk si Ryuko juga ini masih dilanjutkan nih teman-temannya pertarungannya, ibaratnya konfliknya bersama Gojuja yang di sini ya konfliknya dengan si Tono. Tapi ya untungnya ya si Ryuko ini yang tadinya mungkin masih terinfluence dengan bisikan-bisikan dan juga ya itulah godaan-godaan, hasutan-hasutan kakaknya itu bisa terbebas lah ibaratnya dengan ceramah no jutsunya dari si Tono ya. Jangan lupakan juga nih teman-teman debut dari Tega Sword Akatsuki yang benar-benar keren ya, apalagi Asuka dengan gatainya itu yang serasa kayak manual ya, dipasangin satu persatu tuh ya. Itu bisa dibilang callback juga lah ke gatainya Shinken. Oh apalagi pas bagian kepalanya itu ya, pas mau masangin kepala itu ya, itu gatainya Shinken. Oh banget sih bisa dibilang. Dan alhamdulillahnya itu si Fire Candle masih hidup meskipun sudah dikalahkan sama si Tono ya. Meskipun ya di sini Fire Candle merasa bersalah bisa dibilang ya, karena dia sudah ya marah-marah kepada si Buket dan juga teman-temannya di istana gitu. Jadi seneng ini si Fire Candle masih hidup, karena pengen ini karakter tuh ya terus hidup ya dan terus survive sampai mungkin ya babak akt terakhirnya cerita Gojuja, karena suka banget dengan Fire Candle karena dia juga punya potensi dan juga karakteristik yang menarik sepanjang cerita Gojuja berjalan. Dan di ending episode 23 ini kita masih belum mengetahui cincin apa yang dipegang oleh si Rei-san itu ya. Apakah itu cincin Sentai Warrior dari Kyuranger ya? Karena itu kayak ada bintang-bintang kayak gitu. Cuma di situ kayak belum ada gambar si Sentai Warrior-nya gitu. Jadi ini kayak masih dirahasiakan ya. Yang jelas mungkin ya si Rei-san kayaknya bakalan berubah menjadi Sentai Warrior. Gimana nih mau teman-teman semua terkait episode kali ini? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.